Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hajim Dwi Andini dengan NPM 25170510002. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal yang ada di kuis yang telah saya buat. Dari kuis 1 hingga kuis 5. Yang pertama, pada soal kuis 1, saya membuat soal tentang performa memori, khususnya bagaimana menghitung efektif memory access time atau EMAT. Diketahui bahwa sistem memiliki TLB hit rate sebesar 85%, waktu akses TLB 5 nanodetik, waktu akses memori 80 detik, serta pack fault rate sebesar 2% dengan waktu penanganan 8 milidetik. Langkah pertama adalah menghitung waktu akses normal tanpa pack fault. Untuk kondisi TLB hit, kita jumlahkan waktu akses TLB dan memori, yaitu 5 ditambah 80, sehingga menjadi 85 nanodetik. Kemudian dikalikan dengan probabilitas hit, yaitu 0,85, sehingga hasilnya 72,25 nanodetik. Selanjutnya untuk kondisi miss, waktu akses menjadi lebih lama karena harus mengakses memori 2 kali. Jadi kita hitung 5 ditambah 160 sehingga menjadi 165 nanodetik, kemudian dikalikan dengan 0,15 yang mendapatkan hasil 24,75 nanodetik. Jika kita jumlahkan keduanya, total waktu akses normal adalah sekitar 67 nanodetik. Namun di sini terdapat pack fault sebesar 2%, walaupun kecil. Dampaknya sangat besar karena melibatkan akses disk. Kita hitung 0,02 dikali dengan 8 milidetik atau 8 juta nanodetik, sehingga hasilnya 160.000 nanodetik. Jika dijumlahkan dengan waktu sebelumnya, total EMAT menjadi 160.000 nanodetik. Kesimpulannya, bottleneck utama bukan pada TLB atau memori, melainkan pada pack fault karena perbedaannya sangat signifikan antara nanodetik dan milidetik. Nah, kemudian ini penjelasan dari kuis 2, soal yang telah saya buat. Pada soal ini, kita menganalisis sistem input-output berbasis interrupt. Diketahui, sistem menghasilkan 5.000 interrupt per detik dan setiap interrupt membutuhkan waktu 8 mikrodetik untuk ditangani oleh CPU. Langkah pertama adalah menghitung total waktu yang digunakan CPU untuk menangani interrupt. Kita kalikan 5.000 dengan 8 mikrodetik. Hasilnya adalah 40.000 mikrodetik atau 40 milidetik. Kemudian kita bandingkan dengan kapasitas CPU yang hanya menyediakan 50 milidetik per detik untuk proses input-output. Artinya sekitar 80% waktu CPU habis hanya untuk menangani interrupt. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sistem tidak efisien dan mendekati overload. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah menggunakan DMA, karena DMA dapat mentransfer data langsung ke memori tanpa membebani CPU secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kuis 3 dari soal yang telah saya buat. Pada soal ketiga ini, saya akan mengkonferensi bilangan floating point dalam format IEEE 754 ke dalam bentuk desimal. Langkah pertama adalah melihat bit pertama, yaitu sig. Nilainya 0, artinya bilangan tersebut positif. Kemudian kita lihat bagian eksponen, yaitu
1,0000011 dalam biner. Jika dikonversi ke desimal menjadi 131. 131 dikurangi 127 yaitu 4. Selanjutnya kita analisis bagian mantisa. Nilainya 1,1. Dalam bentuk biner yang berarti 1 ditambah 0,5 sehingga menjadi 1,5. Nah, di langkah terakhir ini, kita menghitung nilai akhir dengan rumus mantisa dikali 2 pangkat eksponen. Ini tadi eksponennya adalah 4. Jadi, 1,5 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16, hasilnya adalah 24. Jadi, bilangan floating point tersebut bernilai 24 dalam desimal. Nah, selanjutnya, ini saya akan membahas kuis 4 soal yang telah saya buat. Pada soal ini, saya menganalisis apakah optimasi program benar-benar meningkatkan performa. Diketahui sebelum optimasi terdapat 3 miliar instruksi dengan CPI sebesar 2. Maka total siklus yang dibutuhkan adalah 3 miliar dikali 2, yaitu 6 miliar siklus. Setelah optimasi, jumlah instruksi berkurang menjadi 2 miliar, tetapi CPI meningkat menjadi 2,5, maka total siklusnya adalah 2 miliar dikali dengan 2,5, yaitu 5 miliar siklus. Jika kita bandingkan 5 miliar lebih kecil dari 6 miliar, artinya waktu eksekusi lebih cepat. Waktu eksekusi menjadi lebih cepat. Kesimpulannya, walaupun CPI meningkat, penurunan jumlah instruksi memberikan dampak yang lebih besar sehingga performa tetap meningkat. Kemudian, saya akan membahas kuis 5 soal yang telah saya buat. Pada soal terakhir ini, saya membahas performa kontrol unit berbasis mikroprogram. Diketahui terdapat 250 mikroinstruction. Setiap mikroinstruction membutuhkan waktu 50 nanodetik dan satu instruksi mesin membutuhkan 3 siklus mikroprogram. Langkah pertama adalah menghitung total mikroinstruction yang dijalankan, yaitu 250 dikali 3, lalu dikali 50 nanodetik, sehingga menghasilkan 37.500 nanodetik. Nah, untuk meningkatkan performa, ada 3 faktor yang bisa dioptimasi, yaitu mengurangi jumlah mikroinstruction, mengurangi waktu per mikroinstruction, dan mengurangi jumlah siklus mikroprogram. Karena ketiga faktor tersebut sama-sama mempengaruhi waktu eksekusi, maka jawaban yang paling tepat adalah optimasi terbaik adalah kombinasi semua faktor. Sekian penjelasan tentang soal-soal yang telah saya buat untuk kuis 1 hingga 5. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.